Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang materinya ke bagaimana membentuk image bayangan. Seperti biasa, selalu saya ingatkan bahwa semua materi yang disampaikan pada kuliah, baik fisika dasar 1 maupun fisika dasar 2 adalah bukan hal yang maksudnya materinya itu sudah kalian kenal gitu ya. Materinya sudah kalian kenal, bukan hal yang sangat baru, sudah diujikan. Kalian termasuk angkatan 2020 itu nggak termasuk ikut ujian nasional ya. Ujian sekolah pun kadang ada yang tidak sempat gitu. Tapi di UTBK kan gitu ya. UTBK untuk bagi yang belum diterima ketika itu SNMPTN yang tanpa tes. Tapi bagi yang ingin masuk kan pakai UTBK. Sudah ada soal-soal yang kaitannya dengan yang materi-materi yang kita bahas. Makanya saya selalu mengemukakan bahwa ketika kuliah ini saya saya menambahkan cerita di baliknya gitu ya. Cerita di balik materi itu gitu. Jadi kalau materinya cara yang ngitung dengan rumus-rumus standar itu saya kira kalian paham cepat gitu ya. Itu menghitung penyelesaian secara matematik. Tapi mungkin saya memberi sentuhan artifisis, mungkin sentuhan latar belakang seperti itu ya. Jadi sekarang kita ke optika geometris. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang cahaya. Merupakan bagian kecil dari gelombang elektromagnetik. Itu saja yang kita bahas. Tidak sinar ultraviolet, tidak sinar inframerah, tidak. Kapan membahas ultraviolet dan inframerah? Mungkin nanti di akhir di fisika modern atau juga nanti ketika membahas tentang eh, bagaimana peranan gelombang elektromagnetik untuk mengkarakterisasi material, untuk menganalisis suatu material. Itu kita minta tolong gelombang elektromagnetik. Ultraviolet ketika minta tolong dia ceritanya nanti jawabnya apa. Saya sudah berkali-kali ya menyampaikan itu supaya bagi mahasiswa yang fisika bertahanlah di sini karena kalian untuk selanjutnya akan menemukan materi-materi yang memang menantang ya. Bagi mahasiswa yang bukan dari fisika, saya yakin selanjutnya dari materi itu tentang kimia, kimia itu juga agak dekat dengan fisika ya, fenomena-fenomena di statistika, ilkom, kalau matematika, mana lagi? Hmm, yang baru itu apa? Aktuaria ya, aktuaria, Elin, seperti itu saya kira sebagian materi fisika itu tidak sama sekali dilupakan. Nanti akan muncul ketika kalian membahas atau apa namanya, menjelaskan hal-hal yang tertentu. Oke, cerita apa di sini toh? Ini posisinya besar ya. Saya tidak bisa slideshow seperti yang kemarin. Nggak tahu saya belum belum update. Tapi kalau pakai ini saya nggak bisa coret-coret. Saya bisa coret-coret kalau dia posisinya begini. Tapi saya kira kan kalian juga dekat ya, dekat dengan layar ya, dekat dengan layar HP atau dekat dengan layar laptop. Maka kalau saya menayangkan begini, saya harap kalian kalian menerima karena saya perlu tampilan seperti ini untuk memfungsikan. Nah, saat ini saya tahunya untuk memfungsikan ini saya harus posisinya begini, tidak di slideshow ya atau tadi tidak di hidden jadi agak kecil. Nah, optika geometris. Jadi ya namanya aja geometris ya. Nanti kita akan banyak cerita tentang geometri, ya garis gitu ya, ukuran, panjang garisnya bagaimana begitu. Dan yang diceritakan adalah bagaimana membentuk bayangan. Nah, kemarin kita flashback sedikit ya. Kemarin kan juga disebut bagaimana bayangan itu terbentuk. Bayangan itu terbentuk di mana gitu. Di sini ada cermin atau lensa. Apa hanya itu aja, Bu? Kan bisa juga bayangan itu terbentuk di eh, kalau ada airnya, air permukaan air gitu ya. Ini air beneran bahasa Indonesia ya. Ini udara. Terus di sini ada
apa namanya awan gitu ya. Tapi kadang kita bisa melihat di permukaan air yang bening atau meskipun yang beriak itu ada bayangan. Nah, berarti permukaan air ketika itu berfungsi seperti cermin. Kok bisa gitu ya? Ya, jadi ternyata yang bisa berperan memberikan pantulan itu adalah permukaan antara atau perbatasan antara dua medium. Nah, dua medium. Jadi di sini ada udara, di sini air. Bisa juga ini aspal. Nah, ini aspal, ini jalan raya, ini aspal sangat panas, sangat panas. Terus kita naik gambar mobil gimana ya? Gambar mobil itu gini, ini rodanya, nah dari samping ya, ini roda dua. Di sini sangat panas. Kita akan melihat seolah-olah di permukaan di sini ada kayak air, lapisan air, atau mungkin pantulan atau efek apa begitu. Jadi bagaimana membentuk eh, bayangan. Berarti kalau lewat hmm, misalnya ini, mana kursor saya ini? Oh, di sini. Oh. Nah, ini genting rumah ada atap apa gentingnya terus di sini rumah gentingnya bolong gitu ya. Ini kan ada sinar harusnya. Pas ada matahari di sini ada sinarnya. Sinarnya misalnya ke sini ya. Kita nggak tahu di sini ada sinar atau tidak. Kita tahunya di sini terang, gitu kan? Ya, daerah sini terang. Tapi kita akan tahu ada sinar kalau ada apa di sini? Ada debu. Nah, kalau kita kasih debu atau asap, asap atau debu, kita akan lihat ada berkas. Oh, ternyata di sini ada sinar. Tapi kalau tidak ada medium ini, debu atau asap, jadi udaranya bersih di ruangan itu, maka kita nggak akan tahu kalau itu ada sinar. Taunya di sini terang, di lantai, seperti itu ya. Jadi memang harus ada medium yang memantulkan, yang meneruskan, atau nanti yang membiaskan. Nah, di sini kaitannya dengan pembentukan bayangan. Bagaimana bayangan itu dibentuk. Nah, kita udah tahu ada cermin, lensa. Cermin memudahkan kita untuk melihat kita ya, tampilan diri kita di sesungguhnya seperti apa pakai cermin. Sehingga ada orang yang sangat ahli, sehingga ada lomba merias tanpa pakai cermin. Nah, itu biasanya Agustusan atau acara apa itu lomba untuk lucu-lucuan gitu ya. Lomba untuk membuat gergeran itu merias tapi nggak pakai cermin. Akhirnya akan belepotan gitu ya karena merias tanpa cermin. Jadi memang ternyata cermin itu diperlukan. Secara filosofi, cermin diperlukan untuk melihat, merefleksikan diri kita itu sebenarnya sebagai apa. Tidak seperti yang saya rasakan, tapi yang saya lihat dan itu dilihat orang lain. Gitu. Maka selalu bilang, lesan itu juga cerminan. Ya, cerminan istilahnya cerminan apa yang ada dalam pikiran. Lesan ya. Terus tingkah laku itu juga cerminan. Kemudian tulisan ya, tulisan itu juga cerminan. Jadi kamu bisa neliti cerminan teman-temanmu kalau kamu dalam grup WA, ada teman yang kata-katanya menyejukkan, ada yang teman kata-katanya membakar gitu ya, membakar semangat nggak masalah, tapi membakar atau membuat gaduh itu juga, oh itu cermin dirinya seperti itu. Nah ini kita yang paling enak dulu adalah cermin datar karena kita familiar banget ya Pak, dengan cermin datar itu dengan sudah familiar bagaimana kalau kita berdiri di cermin itu kita akan melihat diri kita. Gimana cara bentuknya? Ini ceritanya bagaimana bisa orang tahu apa namanya tahu paham kok aku ada di sana gitu ya. Aduh, aku ada di balik cermin. Padahal cermin itu kan apa namanya benda padat, terus tidak tembus. Yang tembus itu kaca, tapi di belakangnya ada lapisan. Tapi kok aku ada di situ gitu ya. Kalau manusia tahu, tapi seperti di cerita itu mungkin kucing atau binatang-binatang lain kan nggak percaya kalau yang ada di depannya itu dirinya gitu. Dia melihat temannya atau musuhnya. Tapi kita kan tahu itu adalah diri kita, sesungguhnya diri kita. Maka tidak akan menampilkan hal yang lain cermin itu selain yang kita tampakkan.
Itu kita karena kita tahu apa karena kita belajar fisika atau karena belajar ilmu alam ketika SD, SMP, SMA ditunjukkan bahwa di cermin itu memberikan bayangan dan bayangannya ada maya, ada di belakang kita. Maka kita nggak akan nyari-nyari di belakang cermin itu ada. Karena tahu. Nah, bagaimana? Di sini Anda dijelaskan bagaimana melukiskannya. Yuk, caranya melukiskan gimana ya? Menceritakan ini. Saya tahu, tapi caranya gimana? Sementara hukum pantulan tetap dipakai. Sinar datang dengan sudut berapa, persis seperti itu juga dipantulkan. Nah, padahal kalau dia lihat, kalau pusatnya di O, ketika semua datang ke segala arah, ya, ke cermin itu datangnya kalau dilihat dari garis kan ke segala arah. Nah, pantulannya itu kok semuanya nyebar gitu. Ya, pantulannya itu divergen, nyebar. Kita nggak akan menemukan satu titik pun di balik kita gitu. Tapi andai ini saya tarik garis putus-putus mengikuti ini, ternyata dia juga ada pada satu titik. Nah, maka inilah yang kita kan jadi ada kata seolah-olah. Nah, ini sini seolah-olah. Yang mantulkan pakai hukum Snell itu seolah-olah sebenarnya ada sumber lain di sini yang lurus ke sana begitu ya. Dan memang betul itu sesuai dengan hukum Snell. Ke arah manapun ya, sudut berapapun yang dibentuk ya, sudut berapapun yang dibentuk, maka titiknya di sini. Sama juga, nah, mata juga gitu. Mata kita ketika melihat pandangannya ini benda ya juga. Kalau bendanya di sini kira-kira di mana? Ya tetap di sini bayangannya. Karena mata kita jangan melihat seperti ini pantulannya. Nah seperti itu. Nah, ini jelas paling gampang. Terus sesuai standar standar bagaimana menjelaskan? Iya kalau bendanya berupa titik kan benda itu biasanya untuk mengetahui bahwa dia nanti tegak gitu ya, terbalik atau diperbesar atau diperkecil, maka kita selalu merekonstruksikan ketika di dalam pembahasan gelombang pembentukan bayangan itu adalah paling gampang itu membentuk kayak gini. Itu adalah paling gampang karena di sini cerita tentang panjangnya, tinggi itu sebenarnya panjang dan arah ini ya. Oh, arahnya dia tegak. Jadi kalau kayak gambar begini, yang satu lagi gambar begini, oh berarti ini tinggal terbalik. Coba kalau saya harus gambar orang gitu ya, lama gitu. Gambar orang lama, terus gambar apa segitiga begini juga lama. Kalau ini kan gampang alah panah. Oh, ternyata bayangannya persis tingginya sama, arahnya juga tetap ke atas dan dia posisinya jadi betul otak pepatah. Jadi ya, cerminan diri kita itu bisa kita lihat dari nanti ini apa ini sebenarnya ini dari tutur kata, perilaku. Bisa juga nanti kalau orang yang itu dari sinar mata loh. Nah, katanya bagi orang yang tidak bisa, yang belum terlatih berakting, gitu, silakan ekspresinya di acting seperti, tapi mata itu menunjukkan apa yang terdalam di dalam pikiran dan hatinya. Bagi orang yang sangat peka akan kelihatan dia sebenarnya sedih. Cuma dia berusaha menarik garis senyum gitu, tapi sebenarnya matanya menunjukkan kesedihan. Tapi itu juga kepekaan ya. Ada orang yang peka, memperhatikan mata, ada yang tidak, dia tidak memperhatikan itu. Memperhatikan mata, memperhatikan ini apa namanya? Jenenge Mas jureng ini ya, alis. Ketika alisnya ditautkan seperti ini itu bukan bukan wajah-wajah yang menunjukkan kebahagiaan itu. Pasti wajah yang menunjukkan berpikir secara apa namanya serius dan apa gitu ya, ditambah ekspresi seperti itu. Oke, Maya karena ada di sebelah sana, jadi tidak bisa kita pegang itu. Sesungguhnya Maya, kalau yang di sini itu nyata dia diri kita itu yang nyata, tegak dan perbesarannya tetap. Jadi sebenarnya tidak diperbesar dan tidak diperkecil sesuai ini. Nah, terus ada implikasi. Kita tanya, kalau kita tahu seperti itu, maka kalau saya ingin bercermin gitu ya, ingin bercermin dan melihat diri saya mulai dari kepala sampai kaki, perlukah saya memberi cermin setinggi
cerminnya itu setinggi atau sebesar sepanjang yang badan saya gitu. Di rumah di rumah ternyata ada orang yang tingginya 170 cm gitu misalnya. Bapak gitu ya atau suami saya tingginya 170 cm. Apakah perlu kita beli cermin yang 170 cm ditaruh mulai dari lantai sampai setingginya dia. Kalau saya lihat kan saya nggak sampai ini kan. Berarti jelas saya bisa gitu. Berarti dipilihlah cermin yang tingginya sama dengan orang yang paling tinggi di rumah itu, pasang di situ. Ternyata dengan mengetahui bagaimana pelukisan secara geometri, nggak perlu seperti itu karena untuk melihat kakiku gitu ya, untuk melihat kakiku, aku ada di depan cermin, untuk melihat kakiku aku tidak perlu eh, ke sini pandangan mataku gitu. Turun aja ke sini, kakiku sudah terlihat. Berarti ini bagi orang yang tingginya 170 cm ini nggak perlu cermin ini. Ah, ruas yang setinggi ini nggak perlu. Cukup aja dia pasang dari sini ke sini. Itu dan hanya separuh itu. Ya. Itu hanya ternyata hanya separuh. Kebutuhannya hanya setingginya dari badannya dia. Itu kalau dekat Bu, kalau mundur gitu ya misalnya ini ada di sini sama nggak? Sama nggak? Ya, sama saja gitu. Baik dekat maupun sama saja. Perlunya hanya separuh. Cukuplah beli berapa ini nih? 85 cm cukup. Sudah bisa melihat. Tapi posisinya naruhnya seperti ini dan ini. Nah, kalau saya yang tingginya tidak seperti ini, 170, terus berdiri di sini. Nah, berdiri di sini dengan cermin masang seperti ini, saya tidak bisa melihat kaki saya gitu. Karena kaki saya tidak tidak di sini. Karena saya pendek ya, pendek gini nanti bayangannya di sini, harusnya di sini nggak kelihatan gitu. Jadi berarti harus bijak ini. Ya, ini dipasang sini atau agak turun dikit. Ya, nah maksudnya gitu. Kebutuhan cermin kan tidak egois kan, tapi maksudnya paling tidak kan jelas minimal sudah tidak perlu membeli setinggi ini. Kalau beli 100 cm boleh nggak? Oh boleh gitu ya. Beli 100 cm boleh. Nah ini langsung ada contoh soal. Jadi di materi yang ini ada banyak bertaburan contoh-contoh soal. Maaf soal masih tetap saya berikan dalam bahasa Inggris karena bukan hal yang aneh juga kan kalian. Eh, Tapi kalian kan sederhana ini. Ada ban ini dipegang jaraknya 50 cm di depan cermin datar. Sudah. Kemudian jaraknya, nah jarak antara yang ditanya jarak antara bola dengan bayangannya. Jadi bukan jarak bayangan antara cermin dan bayangan bola. Jadi hati-hati pertanyaannya. Yang ditanya adalah jarak bola dengan. Nah, ini sudah ada jawabannya. Jawabannya A. Oh iya, karena berarti kalau soalnya saya ganti jarak antara cermin dengan bayangan, maka jawaban yang betul yang mana? Yang E. Kalau soalnya diganti. Jadi gitu ya. Kapan kalau jawaban ini benar? Ketika latihan soal, biasanya kan kami juga nggak akan jauh-jauh dari contoh soal ya. Bisa jadi soal yang seperti ini keluar lagi, tapi saya jawabannya yang betul adalah B. Kira-kira menurut kalian pertanyaannya apa? Ayo, ada sukarelawan yang mau membantu? Ini juga untuk tes suara saya terdengar enggak ya? Kalau diem semua berarti suara saya nggak terdengar nih. Ayo Mas, Mbak. Ini ada banyak loh pesertanya. Yo, ada Naufal, ada Evan, ada Pradavi. Kok semuanya diam saja?
Oh ini Hanan, Hanan, Permisi Hanan Bu. itu kayak mikrofonnya udah mau nyala. Gimana Hanan? Atau siapa Fauzan? Permisi Bu. Ya. Izin mencoba. Oh Ya, iya, Biyu. kalau kalau yang Gimana? 150 cm itu berarti bendanya berada di depan cermin 75 cm mungkin Bu. Ya, atau apalagi yang mungkin? Satu, betul. Kalau bendanya 75 cm, kalau soalnya persis seperti itu cuma bendanya 75 cm, maka dengan pertanyaan antara benda dan bayangan jawabnya 150. Sekarang apalagi yang paling mungkin? Bendanya titik-titik-titik, terus jarak apa? Misalnya loh, kombinasi sekarang dua. Jarak apa? Bendanya jaraknya 150 cm, dan yang ditanya adalah jarak antara cermin dan bayangan, gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya diketik berapa nih? A, B, C, D, E. 5 ini bisa jadi nanti jadi satu jawaban jawaban. Saya hanya mempertahankan pilihan ini. Nanti soalnya yang saya bolak-balik. Pertama, jaraknya, kemudian yang ditanya, ya kan? Kalau yang ditanya tetap berarti jaraknya yang saya variasi. Bisa jaraknya 50, jawabnya 100. Kalau 75, jawabnya 150. Kalau jaraknya 100, jawabnya 200 kan? Sekarang kalau ini sudah saya tentukan, tapi sekarang ini tak balik. Nah, jarak antara cermin ke bayangan, misalnya seperti itu ya. Jadi dari satu soal ini saja ada eh, bisa dibuat variasi yang lain. Nah, ini tadi jika kamu berdiri di depan cermin datar, maka tadi apa tadi? Jelas tegak, gitu kan? Jelas maya. Terus diperbesar atau diperkecil? Yang jelas, oh realnya benar. Benar-benar tegak benar. Mana lagi yang real benar, tegak benar. Sorry, sorry, sorry. Salah. Yang betul ini virtual, virtual, tegak, tegak. Nah, ini yang smaller atau the same size. Sama atau berarti hanya ada dua pilihan. Jadi nggak usah ngelacak itu jawaban dari A, B, tak lacak. Pilih. Begitu ya. Ini nanti tinggal dilanjut sendiri di rumah. Terus oke, nah, coba aja. Nah, virtual, virtual, virtual ya, virtual image apa itu? Gimana? Nanti gambarnya ini kan, bagaimana gambarnya yang virtual? Ada jawabannya. Oh, jadi divergen, karena divergen, jadi dia nggak mungkin, maka dia terus dibablas kayak gitu kan. Di ruang nyata kan dia divergen, nggak mungkin karena bayangan itu harus sifatnya sinarnya itu ngumpul pada satu titik sehingga kita tahu, oh di titik itulah posisi bayangannya gitu. Tapi di cermin tadi kan di tempat kita yang saya berdiri di depan, pantulan-pantulan dari saya lewat arah sinar itu semuanya nyebar tuh, nggak ada yang ketemu. Nah, supaya ketemu apa ya? Udah tarik garis, saya tarik garis putus-putus ke sana ya, supaya konvergen ke belakang layar gitu. Dan ternyata ketemunya di sana. Nah, ketemunya di sana, yaitu yang konvergennya di situ, tapi karena di dalam ruang saya itu dia menyebar. Oke, kemudian cermin lengkung. Nah, jadi sebenarnya cara membuatnya itu gampang. Kaca cermin yang datar tadi itu tinggal ditekuk. Tinggal ditekuk gitu aja. Tadi yang datar ini ketika saya tekuk gimana? Seret. Nah, ada kaca ini, katakanlah kaca. Sekarang tinggal kamu mau yang apa? Saya mau cermin cekung. Ya udah di sini dilapisi yuk. Dilapisi apa ini? Oh, dilapisi jangan bukan cat hitam tapi dilapisi logam. Dilapisi perak. Kasih lapisan perak. Maka kalau ada sinar dari sini, sinar tidak akan ada yang ke sini. Tidak diizinkan lagi ke sini. Tapi semua akan dipantulkan. Ya, dipantulkan. Sebaliknya, yang lengkung sama, tapi di sini saya tutup.
Nah, kalau saya tutup di sini berarti ya nggak mungkin kan sinar dari sini. Mesti sinarnya dari arah sini. Oh, jadilah dia cermin cembung. Nah, seperti itu. Dan selalu dimanapun kita menggambar itu harus ini lihat kapan pernah ketemu. Sinar datang dipantulkan, sinar datang dipantulkan ke segala. Kalau saya pakai hukum Snell, ya tetap pakai hukum Snell juga. Nah, ini kalau ini tegak lurusnya kemana nanti? Nggak keluar juga gitu. Kalau cermin cembung juga sama. Oh, ini semakin jauh-jauhan, maka carilah. Nah, ketika dikali putus-putus, kita ketemu di sini. Oh, nah, dari sini kita akan bisa melihat bedanya cermin datar dengan cermin lengkung adalah karena dia kita lengkung dan lengkungnya itu teratur, Mas. Orang lengkung waton gitu ya. Kalau lengkung teratur itu berarti kita punya sisi yang ke arah sana dan sisi yang ke arah bawah itu sama. Nah, ini kita tanyakan punya jari-jari kelengkungan. Terus kita kenal namanya di sini fokus. Fokus itu setengahnya. Setengahnya itu dia kita kenal dengan namanya istilahnya fokus bahwa F besar maupun F kecil ya. Seperti itu. Jadi kalau R-nya itu besar, maka dia lengkungnya ya, hampir apa ya? Tapi kalau ini kaca, terus saya buat. Nah, kalau ini lingkaran kan kita akan melihat semakin kecil ini ya jari-jari, ini jari-jari kan, jari-jari kelengkungan semakin kecil itu semakin apa namanya lengkung banget gitu ya. Sementara ini semakin, nah datar ini akhirnya apa sebenarnya cermin datar itu? Cermin datar adalah kalau dibalik ya cermin lengkung yang R-nya, jari-jarinya sangat besar, sangat-sangat besar sampai tak terhingga sehingga dia datar, nggak bentuk lingkaran. Kalau ini kan bentuk lingkaran ini, besar lagi lingkarannya di sini, besar lagi lingkarannya di sini gitu ya. Tapi ini saking besarnya sampai kayak gini, sampai seperti cermin, sampai seperti bidang datar. Nah, ini yang geometri tadi kan membentuk bayangan-bayangan ya. Jadi saya kira ada animasinya kalau kalian sudah sempat buka ya. Kalau ini kan hanya apa namanya? Kita tahu ada tiga sinar istimewa. Sebenarnya tiga sinar istimewa itu semuanya adalah sinar-sinar yang mengikuti hukum Snell. Ini kalau saya tarik, nah karena lengkung ini jari-jari kelengkungan itu berarti ini normalnya ini, ya. Jadi kalau lingkaran, saya bentuk lingkaran, normalnya di ini adalah tegak lurusnya terhadap jari-jarinya itu normalnya. Ya, ini juga sama normalnya di sini. Maka ketika ada sinar datang, maka ini kan sudut ya, sudut dengan normal, maka sinar pantulnya itu seperti ini. Nah, ternyata ketika kita menggambarkan sejajar, sudutnya bentuk sudut yang sama itu persis seperti eh, dia ketemunya itu di titik fokus. Sama. Ini kalau pada cermin cekung, ini pada cermin cembung juga seperti itu. Oh, ini nyebar kemana? Ini juga sama ini. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu konsep ini tarik garis aja. Tarik garis ke sini, ke F ini, tarik garis sampai sana. Nah, lurus gitu. Ini juga sama sudut datang, sudut pantul. Gitu. Nah, ternyata ketika ditarik garis putus-putus ke sini, semuanya menuju ke satu titik. Oke. Nah, ada tiga. Nah, tiga sinar yang dengan hukum Snell itu tadi, tiga sinar-sinar istimewa. Kita namakan istimewa karena memang khas gitu ya. Pertama, yang sejajar. Garis yang sejajar sumbu nih ya. Nah, yang sejajar sumbu utama dipantulkan kemana tuh? Kita nggak usah capek-capek lagi menarik garis ke sini ya. Ini sudut datang, sudut pantul, ternyata semuanya menuju fokus. Kedua, kalau ini kita arahkan lewat fokus, jatuhnya dimanapun di situ. Nah, ini kok sejajar dari mana? Ya sama, ya sama seperti kalau ini kayak
tarik garis ke sana. Nah, sudutnya ini sama sudut ini juga sama. Apalagi yang ketiga, ngelewati pusat kelengkungan ini, pusat kelengkungan apa namanya, jari-jari sini. Ya, ya jelas dia akan dipantulkan seperti lingkaran ya. Lingkaran. Nah, karena ini tegak lurus ketika datang ya dipantulkan atau dipantulkan ke dirinya sendiri. Persis seperti kayak gini. Sinar datang, nah sinar pantulnya sama. Jadi ketiga istimewa itu bisa untuk melukiskan. Tapi kadang kita nggak perlu capek-capek. Yang lebih sederhana ambil saja dua. Mau yang manapun terserah. Ya, mau yang mana kamu seneng. Kalau senang membuat garis-garis secara biar sesuai dengan perasaan gitu, pakai garis. Kalau zaman dulu pakai penggaris. Terus kamu gambarnya betul lengkungnya itu pakai lengkung, pakai busur begitu ya. Kamu juga akan menemukan puas rasanya. Oh betul, saya bisa menggambarkan seperti itu. Nah, cembung juga sama ya. Kalau cembung bendanya ada di sana, cembung di sana. Sehingga kalau dibuat ini mengapa dibuat jejer dalam satu frame ya. Ini ada maksudnya. Kira-kira kalian lihat maksudnya apa? Menampilkan gambar yang A, urutannya B, C, D. Coba D, C ya. Coba ada yang satu mengemukakan mengapa ini saya jadikan satu frame. Jadi efeknya kelihatan lebih kecil tapi punya maksud. Bagi kalian yang punya ingatan visual yang bagus ya, ditahan audio visual yang visual yang bagus. Audionya juga bagus. Jadi sambil dengarkan pakai telinganya saya bicara itu sambil mata kalian memperhatikan arah gerak tangan saya atau gambar yang ada. Ayo, apa bedanya A, B, C, D? Halo, ada yang bisa cerita? Atau kalau A sama B itu hampir sama ya. A sama B hampir sama. Mungkin yang B, C, D aja deh. Halo, gimana? Nah, ini adik, ini judulnya aja animasi, Mas. Judulnya animasi. Tapi saya kalau di slideshow keluar animasinya karena tidak ada maka animasinya pakai tangan saya. Berarti kalau saya membuat gambar seperti ini, misalnya saya ambil yang ini, berarti saya tarik apa? Yang pertama, tarik garis sejajar, gitu kan? Mantulkannya kemana? Tadi gimana? Ke titik fokus. Titik fokus. Berarti tangan saya ini harus harus lurus ini, nggak boleh gemeter ini ya. Oke. Terus apalagi senar yang kedua? Ya, yang kedua kemana? Satu, sinar sejajar dipantulkan melewati fokus. Yang kedua, nggak bisa nih, nggak bisa bentuk bayangan kalau cuma satu kan tadi tiga. Syaratnya dari tiga itu dua saja udah cukup. Berarti yang satu gimana gambarnya? Sinar datang melewati titik fokus, Bu. Sinar datang melewati titik fokus. Jadi kalau saya gambar lewat sini, terus ke apa? Kemana? Sejajar. Mantulkannya Sejajar itu. sejajar. Sejajar utama ini ya, anggap sejajar gitu. Menceng-menceng. Sejajar. Udah cukup. Saya menemukan titik perpotongan. Oh, berarti ini saja. Nah, kalau yang ini kan jelas ya, ini jelas posisinya tetap di sini. Yang ini kan tadi ambilnya atas. Oh, berarti bendanya kayak gini. Cukup dua saja. Misalnya saya pakai tiga, kira-kira gimana? Tiga ya ini lewat sini ya, lewat C sini. Wah, nabrak kembali lagi ke C sama. Oke.
Berarti dari sini saya sudah tahu bendanya tadi di sini. Sekarang bayangannya di sini. Artinya apa? Bayangannya maya atau nyata? Di sini tuh artinya apa? Kalau di sini tadi kan, kalau kamu punya kertas, ya kamu punya kertas, kamu taruh di sini. Di kertas tuh akan ada gambar lilinnya, muncul gambar lilin gitu. Itu artinya tertangkap, nyata. Oh, berarti saya udah tahu ini nyata. Terus apa lagi? Ini tadi kepalanya di atas, sekarang kepalanya di bawah. Jadi terbalik. Nah, terus apa lagi? Sekarang kaitannya dengan apa? Nyata itu kaitannya dengan sifatnya, kemudian terbalik itu posisinya, dan satu lagi dengan perbesaran. Gimana? Kelihatan lebih kecil, lebih besar, atau sama aja? Ibu gambarnya nggak bagus sih, gitu ya? Apa ini? Diper, diper apa? Kecil. Kecil. Diperkecil. Ya udah berarti nyata terbalik diperkecil. Betulkah seperti itu gitu ya? Nah ini sayang kita nggak bisa sebentar ya. Saya kalau saya sih saya slideshow. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Nanti kalian lihatnya apa? Nggak bisa ya. Sayang banget. Nanti kalian akan lihat apa di sini? Perjalanan. Perjalanan bagaimana pembentukan bayangan itu. Coba lihatnya apa di mana? Pertama di sini. Objeknya ini jaraknya jauh ya. Ini S-nya jauh lebih besar dari R. Maka dia ada di mana? Kemudian yang kedua nanti dilihat tepat bayangannya bendanya itu tepat di sini. Di posisinya R ya. Di posisi di tempat di jari-jari kelengkungan. Terus bendanya digeser lagi. Nah, jadi ini merupakan perjalanan suatu benda yang jalan mendekati lensa cermin ya. Dari jauh, terus dia sampai di titik ini, terus sampai di tengah-tengah antara R kelengkungan dengan fokus. Kemudian dia bablas di sini. Atau sebenarnya ada satu lagi. Kalau di sini bagaimana? Nah, misalnya ya. Kemudian, jadi ini ada 4, tapi kalian bisa nambah satu lagi. Kalau dia tepat di sini, nanti kalian akan melihat perjalanannya. Perjalanan. Kalau di sini tepat persis balik di dirinya sendiri, tapi posisinya masih di sini berarti nyata, terbalik, tidak diperbesar, tidak diperkecil ya, tetap. Kemudian kalau yang ini jelas nyata, terbalik, tapi diperkecil. Nah, ketika posisinya di sini apa yang terjadi? Nyata, terbalik, diperbesar. Nah, di sini apa yang terjadi? Benda itu dekat sekali dengan kita nggak akan menemukan benda itu ada di sini karena nanti benda itu ada kebayangannya di daerah sini. Jadi ini kelemahan saya, laptop saya saat ini ketika tidak bisa di slideshow sehingga tidak bisa menunjukkan animasi. Tapi kalian belajar sendiri ya, belajar sendiri di rumah animasinya seperti apa. Nanti kalian akan melihat pergeseran. Nah, tapi ini tadi apa cerita apa? Cermin, ce, cermin cekung. Tapi di sini diberikan cermin cembung. Nggak nyambung, Bu. Cermin cekung, kamu bisa membuat sendiri perjalanannya seperti ini. Ya. Jadi ini sederhananya sederhananya seperti perjalanan berkas dari arah sana, cembung ya, positif ya. Maka bayangannya ke arah sini. Ini jelas apa? Maya kan? Ya, jelas maya. Oke. Ini jelas maya. Kalau dibandingkan tinggi benda dengan tinggi bayangan, ini jelas diper kecil. Kalau lihat posisi panahnya ke atas, ini jelas tegak gitu ya. Tapi yang perhatianmu arahnya kemana? Coba ke sini. Ini kan saya kasih panah ya.
harusnya palanya di sini nih. Jarak antara 1, 2 atau 2, 3 boleh. Jarak antara 1, 2 dengan 6, 7. 1, 2, 6, 7. Besar mana? Ini delta. Delta 1, 2. Yang ini delta 6, 7. Jelas besar ya. 1, 2 kan. Tapi apa yang terjadi di dalam bayangan ini? Di bayangan itu posisi bayangan 1 dengan 2 dengan posisi bayangan 6 dengan 7 itu ini kan waktunya sama ya. Ternyata 6 sama 7 itu jaraknya di sini lebih kecil dibanding yang ini, tapi jarak bayangannya kok besar gitu. Sementara yang di sini kecil. Ini artinya apa coba? Kamu kapan toh menggunakan spion? Kok spion? Cermin cembung ini. Karena ketika pakai spion ya. Spion, kamu lihat spion, kamu lihat dari sini. Melihat kendaraan masih jauh. Pergerakan kendaraan itu, kamu lihatnya seolah-olah lambat. Tapi begitu mulai dekat dengan kita, yang mulai dekat dengan kita, lihat. Ini yang kadang orang tidak sadar. Ketika melihat di spion, isi jauh. Bayangannya kecil lagi gitu ya. Masih jauh, bayangannya kecil. Mesti dalam benak itu pikiran, belakang saya itu masih jauh gitu. Padahal kan dia kan bergerak ya. Apalagi dia bergeraknya dengan ngebut gitu. Tahu-tahu aja dia sudah ada di belakang kita gitu. Dan lihat jaraknya itu cepat banget ketika kita berbelok merasa bahwa yang di belakang itu kayaknya masih jauh. Dari lewat sudah pakai spion kok kelihatan ini masih jauh, ternyata ketika sudah ancang-ancang mau berbelok dia sangat dekat dengan kita. Sehingga seringnya terjadi kecelakaan itu kan karena kita abai dengan fenomena ini. Kayaknya bendanya kecil, ini bendanya sama. Bendanya sama, tapi karena kita pakai cermin cembung, kelihatan dari cermin itu kecil. Nah, padahal bayangan kita benda yang kelihatan kecil itu jauh gitu. Padahal dia sudah mulai mendekat-mendekat. Nah, seperti itu ya. Nanti bagaimana melukiskan cermin cekung, ini mau saya jadikan PR. Coba lukiskan seperti ini, perjalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu cermin cekung. Lengkap dengan fokusnya di mana. Ya, jadi kalau ini cermin cekung, fokusnya di sini, R-nya di sini. Nah, kamu cari. Kamu benda mulai dari arah sini. Ini R-nya, ini fokusnya. Mulai dari sini coba kamu buat. Sampai pas di fokus, sampai pas di R, sampai pas di dalam sini. Untuk cermin cekung. Nah, tugas saya nanti akan saya lisankannya tertulis. Buat seperti ini, supaya orang sekali lihat tahu bagaimana perubahan bayangan karena perubahan benda. Oke, waktunya sudah. Nah, ini ya, penjambaran nanti kalian bisa lihat. Kemudian ini persamaannya untuk ngitung. Nanti ada contoh soal lagi. Nah, coba dicermati contoh soal itu nanti kita akan lihat. Contoh soalnya banyak ya. Kita lihat besok contoh soal terus untuk 3 hari, 2 hari ya. Jadi hari Rebo, saya ingin di antara kalian paling tidak menggambarkan perjalanan tadi ya. Ya, saya stop sharing aja. Jadi menggambarkan perjalanan kalau dia berada di depan cermin cekung. Titik 1, terserah semakin banyak semakin bagus. Kalau tadi kan hanya sampai 7 ya. Kamu sampai berapa? Sampai 10 boleh. Ada yang pas di posisi, saya buka sih masternya. Ada yang pas di posisi di R, di jari-jari kelengkungan. Ada yang pas di posisi fokus. Ada yang pas 2 atau berapa yang di posisi setelah antara fokus dengan pusat kelengkungan. Begitu ya Mas, Mbak. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bisa ketemu dalam keadaan yang baik. Materinya masih yang ini sama ya, karena kami merancang materinya untuk 1 minggu. Pertemuan hari Senin dan hari Rabu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah besok kita akan ketemu dalam keadaan yang lebih baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.